Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Warangani dari kelas 10J akan menjelaskan materi bab 3 unit 2. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses memengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran atau diseminasi adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya mencari titik semu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Begitu juga yang dilakukan oleh mereka yang ingin membentuk grup atau kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil itu berunding untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Identitas atau jati diri yang menjadi ciri dari kelompok besar itu bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok kecil yang kemudian disepakati oleh semua kelompok, atau ia bisa didapati dengan cara yang lain. Identitas itu betul-betul sesuatu yang baru yang tidak ada pada anggota kelompoknya. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus, primordial dan nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia yang terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya, keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut perlu sikap yang lebih sekadar dari mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki perbedaan luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Sekian presentasi bab 3 unit 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.